Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Oke, alhamdulillah sehat semua ya. Sehat. Ya, alhamdulillah juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kembali kita dapat pertemuan kelompok pada bulan ini Bu ya, pertemuan P2K2. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir. Amin. Amin. Oke, tak lupa Bu, saya mau ngucapin terima kasih pada Ibu Marni selaku ketua kelompok yang sudah menyiapkan ruangan untuk kita pertemuan hari ini, dan juga ada jamuannya yang lezat-lezat kayaknya Bu. Oke, saya mau nanya nih Bu, hari ini ada yang nggak hadir? Oh, ada. Siapa Bu? Oh ya, Ibu Ita ya. Ibu Ita sakit Bu. Oke, kita doain semoga yang sakit cepat sembuh ya. Ya. Amin. Oke, sekarang kita akan belajar lanjut ke modul 3 nih Bu. Tapi sebelum lanjut, saya mau kita semangat dulu. Sebelum nerima materi-materi yang bagus ini, kita semangat dulu. Oke, kita tepuk P2K2 seperti biasa. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, tepuk tangan kita semua. Oke, jangan lupa tersenyum. Coba saya meminta senyum sama teman yang sampingnya. Oke, terima kasih. Good. Oke Bu, kita lanjut ke modul 3. Lanjut yang bulan sebelumnya. Kalau bulan sebelumnya kan kita udah pertemuan juga nih, yang kesehatan dan gizi. Nah, sekarang langkah keempatnya yaitu pemeriksaan ibu hamil. Walah, hari ini Bu, kayaknya yang hamil datang semua ya. Paling semangat yang hamil ini. Saya lihat tadi yang hamil datangnya duluan diantar sama bapak-bapaknya. Udah duluan datang. Bagus itu Bu. Sebelum kita lanjut materi-materi yang cantiknya, saya mau nanya nih, kan kemarin, bulan kemarin udah kita bagi kelompok kan, 3 kelompok. Ada kelompok cerdas, kelompok tinggi, kelompok sehat. Nah, hari ini saya mau nanya sama kelompok tinggi Bu, perwakilannya. Oke, perwakilan kelompok tinggi siapa Bu? Oh, Ibu Zubaida. Iya, jadi Bu, apa hasil diskusinya Bu dari yang bulan kemarin? Yang kelompok tinggi itu kan membahas tentang pemeriksaan ibu hamil. Apa jawabannya jadi Bu? Oke, terima kasih untuk jawabannya dari Ibu Zubaida dan teman-teman sekelompoknya. Sekarang sebelum kita tahu jawaban yang sebenarnya, kita nonton dulu Bu. Kita nonton sama-sama ya, disimak ya. Film 1.3 ini kita tonton sama-sama dan diperhatikan dengan seksama. Oke, sudah nonton? Saya mau nanya nih sama ibu-ibu. Apa yang ibu lihat dari film tadi? Siapa yang mau jawab? Oke, Ibu Ita apa Bu? Iya, Ibu Ita katanya tentang istrinya tukang sayur jatuh, terus lagi hamil. Siapa lagi? Ibu Joko apa Bu? Oh, yang hamil tadi dibantu sama keluarganya Bu Lili, betul. Apa lagi? Iya, Ibu Ani apa Bu? Oh, dibawa ke bidan, ya betul. Oke, tepuk tangan kita semua Bu. Jadi Bu, jawabannya adalah betul yang kata Ibu tadi. Nah, sekarang saya mau nanya Bu sama Ibu semuanya. Kalau orang hamil itu biasanya dibawa periksa kemana? Iya, ke bidan sama puskesmas Bu ya. Nah, Ibu yang hamil-hamil di sini atau yang sudah hamil di sini, kemarin pas hamil periksa nggak? Iya, periksa. Oke, terima kasih, periksa. Kalau udah periksa Bu, terus berapa kali selama hamil kemarin periksa? Oh, ada yang 2 kali. Ada yang tiap bulan. Oh, bagus itu Bu. Terus Bu, yang didapat dari pemeriksaan ke bidan itu apa? Oh iya, dapat
Dapat obat. Nah, itu bukan obat, Bu, tapi vitamin. Dapat roti. Dapat bubur kacang. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Bu. Betul itu, Bu. Jadi coba kita lihat flip chart di depan ini, Bu. Ibu perhatikan. Oke, ada yang mau baca, Bu? Ya, silakan Ibu Ani baca, Bu. Keras-keras, Bu, ya suaranya biar kawan-kawan yang lainnya bisa dengar. Ya, terima kasih Bu Ani sudah membacakan ya. Jadi, kapan periksa kehamilan? Nah, Bu, periksa kehamilan itu minimal 4 kali selama kehamilan. Minimal 4 kali selama kehamilan. Tapi lebih bagus kalau setiap bulan. Nah, minimal 4 kali tadi. 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan. Artinya sebelum 3 bulan itu ketika kita sudah merasa agak beda ya badan kita biasanya. Nah, ibu langsung periksa. Itu yang pertama, itu untuk mengetahui tanda pertama ibu kehamilan biasanya. Jadi Bu, mulai sekarang siapa yang udah nggak haid berapa minggu atau udah bulan mual, ada tanda-tanda lain nggak kayak biasanya, bukan masuk angin. Nah, segera periksa, siapa tahu ibu hamil. Yang kedua, Bu, pada usia kandungan 4-6 bulan, itu disarankan juga 1 kali untuk mengetahui perkembangan janinnya, Bu ya. Terus yang ketiga dan keempat, pada usia kandungan 7-9 bulan. Jadi bisa pada 7 bulan sekali, nah 9 bulannya sekali. Biasanya itu Bu, bidan di puskesmas itu menyarankan semakin mendekati hari kelahiran, kita semakin sering disarankan untuk periksa. Betul tidak? Iya betul. Betul sekali, terima kasih. Selanjutnya nih, ada flip chart 1.5 ini. Siapa lagi yang mau baca? Coba dari belakang. Oke, Ibu Ita, Ibu Marni Bu ya? Ya betul, Ibu Marni ke kelompok, silakan Bu. Bacanya yang keras Bu ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Marni. Sebelum kita bahas flip chart ini, saya mau ingatkan Bu, ada yang namanya resiko kehamilan. Orang yang hamil beresiko, itu ada 4T namanya Bu. Orang yang 4T ini sangat beresiko kehamilannya. Pertama, dia terlalu muda. Terlalu muda itu usianya di bawah 20 tahun. Artinya umur misalnya 16, 17, 18, 19 itu beresiko kehamilannya. Kenapa beresiko? Karena organ tubuhnya itu Bu biasanya belum siap gitu Bu. Belum siap kan, kalau kita orang hamil itu kan semuanya berfungsi kan organ-organ tubuhnya, terus juga psikisnya biasanya belum siap gitu. Jadi makanya disebutkan kalau dia itu dalam kategori yang agak beresiko. Yang kedua Bu, terlalu tua. Nah, terlalu tua ini usia di atas 35 tahun. Karena berkaitan dengan struktur tubuhnya juga, makanya dia disebut beresiko. Yang ketiga, terlalu dekat jarak kelahiran. Misal anaknya baru umur 3 bulan, dia sudah hamil lagi. Nah, itu beresiko Bu pada ibu dan bayinya. Yang keempat, ini terlalu apa Bu? Yang keempat ini adalah terlalu dekat jarak lahirnya tadi. Oke. Selanjutnya Bu, kita ke flip chart 1.5. Layanan kesehatan ibu hamil ada 10 layanan pemeriksaan kehamilan. Nah, yang satu tadi pengukuran tinggi dan berat badan. Kenapa penting? Karena tinggi badan ini beresiko bagi orang yang di bawah 145. Orang yang di bawah 145 itu biasanya agak susah melahirkan Bu, karena berkaitan dengan panggul. Yang kedua, berat badan. Nah, berat badan ini untuk mengetahui dalam 1 bulan itu sebaiknya ibu hamil itu bertambah 1 kilogram. Nah, yang kedua, tekanan darah atau tensi. Ini penting karena kalau hamil itu darahnya harus normal Bu ya. Kalau tinggi itu bahaya ketika dia melahirkan dan berbahaya juga untuk bayinya. Yang ketiga, tinggi rahim. Nah, ini untuk pertumbuhan janin di dalam kandungan. Yang keempat, ada lingkar lengan atas Bu.
Nah, kalau dalam di dokter itu jika kurang dari 23,5 itu beresiko juga bagi perkembangan janinnya. Terus yang kelima, penentuan letak janin. Itu apakah posisinya sudah kepala di bawah, atau dia sungsang, atau dia kepalanya masih di atas. Nah gitu. Tapi posisi yang bagus kan kepalanya di bawah, Bu ya? Iya, betul. Yang keenam ada imunisasi toksoid. Nah biasanya ini di bidan kalau disarankan ya ikuti aja anjuran bidan, Bu. Yang ketujuh itu pemberian tablet tambah darah supaya ibu itu nggak mual gitu. Itu fungsinya PTD itu, dan diminum biasanya pada malam hari. Nah, yang ke-8 tes laboratorium itu juga disarankan oleh ahli kesehatan bidan yang ada di puskesmas. Seandainya nanti kalau melahirkan ada apa-apanya gitu, jadi sudah punya catatan labnya, golongan darah termasuk di situ sudah ada juga. Nah, yang 9 penjelasan bidan, Bu. Jadi kalau bidan jelaskan, kita harus terima penjelasannya. Yang ke-10 ada pengobatan bila diperlukan. Jadi kalau misalnya kita ada penyakit lain, flu atau demam, nah itu akan dikasih obat, namun harus dengan resep dokter atau bidan gitu, Bu. Nah, mulai kayaknya ini lesu. Coba kita bisa tepuk semangat, Bu. Oke, tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke, sudah pulih semangatnya. Nah, ini yang lebih penting lagi, Bu. Untuk yang hamil, yang akan hamil, atau ada tetangga yang hamil, boleh dikasih tahu. Rencanakan persalinan di fasilitas kesehatan. Jadi yang sedang hamil ini silakan rencanakan kelahiran. Mau di mana? Di puskes desa A, di puskes desa B, atau mau di puskes sendiri. Jangan lagi jalan-jalan keluar kota atau lagi ke kebun, padahal itu hari lahirnya. Nanti lahiran di kebun, Bu, susah. Siapa yang mau gotong kalau ke kebunnya sendiri? Nah, yang kedua, Bu, tanyakan tanggal perkiraan persalinan. Itu yang disebut dengan HPHL biasanya. Hari perkiraan kelahiran gitu, Bu ya. Nah, tanyakan kapan. Misalnya katanya 2 minggu lagi. Nah, kalau sudah 2 minggu lagi, Bu harus waspada. Karena biasanya, Bu, bisa maju seminggu, bisa mundur seminggu itu perkiraannya. Nah, yang ketiga, siapkan donor darah jika nanti pas melahirkan, amin-amin ya, terjadi pendarahan, maka sudah ada pendonor. Jadi langsung sigap mengambil tindakan. Yang terakhir, ikuti kelas ibu hamil. Nah, kelas ibu hamil ini kalaupun ada, boleh ibu ikuti. Kalaupun di desanya nggak ada, ya nggak apa-apa. Ini kelas ibu hamil ini bisa dilakukan di rumah, Bu. Senam-senam kecil, jongkok-jongkok gitu. Itu kan salah satu cara untuk memperlancar proses persalinan. Oke, gimana Ibu? Menarik nggak? 13 menit. Menarik kan? Oke. Silahkan diterapkan di rumah, apa yang didapat dibagi sama tetangga boleh. Nah, berhubung waktu sudah sore dan sudah mau hujan, kita akhiri dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Saya minta maaf kalau ada salah kata. Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.